Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bertemu lagi dengan Edis Manli dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Hari ini kita akan bicara mengenai topiknya adalah permutasi. Permutasi by Edis Manli. Baik, kita mulai. Pengertian permutasi. Dalam setiap pembelajaran selalu diawali oleh pengertian dari suatu kata yang akan kita pelajari. Dan ini merupakan suatu hal yang penting yang akan mengarahkan kita untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, pengertian permutasi dalam matematika itu adalah suatu susunan yang dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Nah, berapa catatan yang akan saya berikan? Yang pertama adalah susunan. Susunan. Pertama susunan. Berarti di sini ada suatu benda yang akan kita susun. Ya, jadi kata pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah susunan. Yaitu berarti di sini ada objek atau benda yang akan kita susun. Sebagian atau seluruhnya. Ya, jadi ada susunan benda-benda. Terus yang kedua yang harus kita perhatikan adalah urutan. Permutasi itu memperhatikan urutan. Berarti urutan itu hal yang penting. Yang dimaksud dengan urutan itu adalah letaknya. Depan, belakang, depan, bawah, kiri, kanan itu penting dalam permutasi. Sebagai contoh, saya akan tulis di sini ada angka 1 dan angka 2. Nah, di sini angka 1 berada di depan angka 2. Angka 1 itu kita sebut dengan puluhan dan angka 2 satuan dan kita beri nama dia adalah 12. Di bentuk lain saya akan tulis 2 1. Di sini 2-nya sebagai puluhan, 1 sebagai satuan dan kita sebut dengan 21. Dengan angka yang sama tapi beda urutan, ini adalah dua susunan yang berbeda. Yang ini kita sebut dengan 12, yang ini kita sebut dengan 21. Nah, ini salah satu contoh permutasi, yaitu dia memperhatikan urutan depan dan belakang. Angka 1 di depan dan angka 1 di belakang itu ada hal yang berbeda. Baik, contoh yang lain, misalnya saya akan ambil di sini saya akan tampilkan kostum salah satu klub sepak bola di Italia. Siapa yang tahu ini? Yap, betul. Ini adalah kostum kebanggaan klub Juventus. Dan kalau kita tanya, apakah warna kostum ini? Orang pasti akan menjawab, warnanya adalah hitam, putih. Tapi ada juga yang menulisnya hitam. Nah, di sini kalau kita sebut dengan warna putih hitam, putih di depan, hitam di belakang, dengan
hitam putih, hitam di depan, putih di belakang, tetap itu ada yang warna yang sama. Hanya orang gila saja yang akan memperdebatkan warnanya hitam putih. Kalau kita sebut dengan hitam putih, itu benar. Kita sebut dengan putih hitam, juga benar. Nah, ini yang disebut dengan kombinasi. Kombinasi itu kebalikan dari permutasi. Dia tidak memperhatikan urutan. Ya, jelas bedanya ya. Jadi bedanya jelas kalau di permutasi ada urutan, sedangkan di kombinasi enggak. Baik, kita lanjut. Tadi sudah sampai pengertian permutasi. Terus untuk permutasi itu ada berapa jenis? Dibagi dengan berapa jenis? Jenis yang pertama itu kita sebut dengan permutasi K unsur dari N unsur. Jadi banyak objeknya ada N dan kita akan susun K unsur. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian yang kedua adalah permutasi beberapa unsur yang sama. Kemudian permutasi yang ketiga ini adalah permutasi siklis. Ya, jadi untuk permutasi itu ada 3 jenis ya. Jenis pertama tadi permutasi K unsur dari N unsur, permutasi beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis. Baik anak-anak, kita akan coba diskusikan lebih lanjut. Sekarang kita akan mulai dari jenis permutasi yang pertama, yaitu permutasi K unsur dari N unsur. Artinya adalah kita akan ambil K unsur dari N unsur. Banyak bendanya atau objeknya ada N unsur. Susunan K unsur dari N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut permutasi K unsur dari N unsur. Nah, di sini K itu nilainya bisa kurang dari atau sama dengan N. Ya, ini mudah-mudahan kamu ngerti maksudnya. Bahwa K itu bisa sama dengan N dan dia tidak mungkin lebih. Yang mungkin adalah kurang dari N atau sama dengan. Baik, kita lihat rumusnya. Untuk rumus penulisannya ada beberapa. Ada penulisan seperti ini. Ada juga yang bentuk seperti ini, P dalam kurung N, K. Ada juga yang ditulis seperti itu. Seperti ini. N, P, R sama dengan. Nah, rumus ini sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Untuk bicara faktorial, kita sudah pernah bicara mengenai faktorial. Baik, kita coba lihat contoh soal ya. Contoh, misalkan kita mempunyai 3 huruf. A, B, dan I. Akan disusun 2 huruf dengan urutan yang berbeda. Maka susunan yang diperoleh adalah, nah di sini saya ingin garis bawahi sebentar. Di sini ada kata berbeda. Berbeda itu artinya adalah di sini tidak boleh ada objek yang sama disusun bersamaan. Jadi objek yang disusun harus berbeda. Tapi kalau seandainya kata berbedanya tidak ada, maka kita di sini boleh menyusun objek yang sama. Nanti kita lihat maksud seperti apa. Nah, sekarang tadi ada 3 huruf. Berarti N-nya 3. Banyaknya objek itu adalah N sama dengan 3. Sedangkan untuk penyusunannya akan diambil 2 huruf. Nah, kalau dengan cara manual, dengan cara coba-coba, kita akan menemukan yaitu AB, AI, BA, BI, IA,
dan IB. Nah, yang tadi dimaksud dengan susunan memperhatikan susunan. Nah, di sini AB ditulis, BA juga ditulis. Karena AB dan BA itu adalah urutan yang berbeda. Nah, ya kan? Up, ba. Nah, ini adalah urutan yang berbeda. Dalam permutasi ini dihitung berbeda. Nah, berarti kita dapatkan 6. 6 susunan dengan cara manual. Nah, kalau kita menggunakan rumus, nah rumusnya adalah, kita gunakan rumus. Nah, ini rumusnya 3P2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial. N-nya 3, K-nya 2. 3 faktorial itu artinya adalah 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 dikurang 2 sama dengan 1, 1 faktorial. Kemudian 3 1 faktorial itu artinya 1, berarti 3 kali 2 kali 1 sama 6. Berarti ada 6 susunan yang berbeda. Nah, kalau seandainya kata berbedanya dihilangkan, berarti di sini kita boleh memunculkan AA. Nah, BB. Kalau kata berbedanya dihilangkan. II. Ya, itu. Jadi, jawabannya adalah 9. Ya. Baik. Kita lanjut ya. Coba contoh soal yang lain. Misalkan kita mempunyai 3 huruf A, B, I. Akan disusun 3 huruf dengan urutan yang berbeda. Ya, ada kata berbedanya ya, berarti tidak boleh ada objek yang sama. Nih, dengan cara manual kita akan menemukan ya. Dengan cara manual nih, Abi, Aib, Bai, Bia, IAB, IBA. Ada 6. Nah, kalau kita gunakan rumus, N-nya berarti 3, K-nya juga 3. Berarti jawabannya apa? 3. Jawabannya adalah 3 permutasi 3. Ya, 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial. Jadi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Kemudian 0 faktorial itu sama dengan 1. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ada 6. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus. Terus kalau seandainya ini bisa juga kita singkat ya. Jadi kalau nanti ada soal gini kita boleh langsung aja. Kita boleh juga kalau seandainya K-nya sama dengan N, maka kita langsung saja bisa menggunakan rumus. Kita bisa menggunakan rumus N faktorial. Nah, ya seperti di sini kan. Objeknya ada 3, N-nya ada 3, kita akan susun 3 huruf masing-masing, maka jawabannya 3 faktorial. Ya, sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, jadi kalau nanti ada soal yang K-nya sama dengan N, maka kita bisa langsung menggunakan N faktorial. Ya, 3P2 sama dengan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 faktorial. Jadi, anak-anak pecinta matematika, ini bisa kita lihat kalau seandainya K-nya sama dengan N, kita bisa langsung N faktorial. Contoh misalkan, ada 3 buku. Kita 4 buku aja ya. 4 buku, kita akan susun buku ini di lemari. Berapakah banyak susunan buku itu yang bisa kita lakukan? Ya, berarti bukunya 4, kita akan susun ke 4-4-nya. Ya, berarti jawabnya 4 permutasi 4. Maka cukup ditulis jadi 4 faktorial. Ya, tinggal itu 4 kali 3 kali 2
kali 1 sama dengan 24. Dan 2 ada 24 susunan. Ya, baik anak-anak. Kalau seandainya kata berbedanya kita hilangkan. Di sini tidak ada kata berbedanya. Kata berbedanya hilangkan. Berarti, nah kita bisa menggunakan cara seperti ini. Misalkan hurufnya ada 3. Kita bisa menggunakan pendekatan 3 kotak ya. Nah, kalau kata berbedanya dibuang, maka kita bisa menulis di sini 3 kali 3 kali 3. Nah, berarti ada 27 cara kalau seandainya kata berbedanya dibuang. Tapi kalau seandainya kata berbedanya tetap ada, maka kita bisa juga menggunakan pendekatan seperti ini. Di depan ini boleh A, boleh B, boleh I, berarti ada 3. Ketiga-tiga huruf boleh. Bisa kita taruh huruf A di sini. Berarti di kolom kedua huruf A tidak boleh lagi karena sudah taruh depan. Karena di sini ada kata berbeda yang kita pakai. Berarti di sini hanya tinggal 2 huruf, yaitu B dan I. Terus kalau seandainya kita ambil angka huruf I, maka I tidak boleh lagi pada kolom ketiga. Bahkan di sini hanya boleh huruf B, maka tinggal 1 huruf yang boleh di sini. Berarti tinggal kita kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 ya, sama dengan ini. Nah, jadi untuk ini soalnya kamu bisa menggunakan pendekatan ini. Silakan yang dianggap mudah yang mana. Baik, terus lalu apa sih guna permutasi? Nah, permutasi ini sering kita gunakan ya. Banyak hal yang kita menggunakan kegunaan permutasi dalam kehidupan. Contohnya adalah nomor HP. Nah, nomor HP itu adalah salah satu kegunaan permutasi dalam kehidupan. Setiap orang punya nomor HP yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, terus ada lagi yang bisa kita gunakan. Misalnya kita bisa juga menggunakan ini. Plat mobil atau motor. Nah, itu juga aplikasi dari permutasi. Di sini ada salah satu nomor polisi mobil dari Sumatera Barat nih. BA54 MO, Basamo. Nah, ini adalah penggunaan permutasi. Nah, jadi berapa banyak susunan yang bisa kita buat? Kalau bentuknya seperti ini kita bisa hitung. Tahun kapan ada soal kayak begini. Ya, baik ya, itu salah satu kegunaan permutasi dalam kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan bahas permutasi yang kedua, yaitu permutasi beberapa unsur yang sama. Nah, yang ditekankan di sini dalam objek itu ada objek yang sama. Nah, cara ngitung gimana? Kalau tadi A, B, I itu semua beda. A-nya 1, B-nya 1, I-nya 1. Itu berbeda. Nah, sekarang kita lihat jenis yang kedua. Nah, jenis kedua itu adalah banyak permutasi dari N unsur yang memuat K unsur yang sama. L unsur yang sama, M unsur yang sama, terus K tambah L tambah M kurang dari sama dengan N. Dapat ditentukan dengan rumus. Nah, rumusnya kita seperti ini, rumusnya sederhana ya. P sama dengan N faktorial, N inilah banyaknya objek, K itu adalah, K-nya itu ada berapa objeknya. Kemudian L itu ada berapa objeknya. Ya, untuk gampangnya kita lihat saja contoh soalnya. Contoh nih ya. Berapa banyak kata yang dapat dibuat dari huruf yang ada pada kata ada. Nah, kita akan membuat kata-kata dari huruf yang ada pada kata ada. Nah, ini jelas sekali bahwa ini adalah termasuk jenis permutasi unsur yang sama. Karena di sini ada huruf A. A-nya muncul 2 kali. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, tinggal cara mengemaskan rumus saja. Sekarang kita hitung dulu objek A-nya ada berapa? Kita hitung huruf A ada 2.
Huruf A ada 2, huruf D ada 1. Semua huruf objeknya ada 3. Nah, caranya tinggal kita masukkan ke rumus. N-nya berapa? Nah, ini kalau kita gunakan dengan cara coba-coba, cara manual, ya ini kan sebagai pengantar ya. Maka dari kata ada itu kita bisa buat kata ada, aat, daa. Da. Nah, ini huruf kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf yang ada pada kata ada dengan cara manual. Nah, kalau guna rumus gimana? Apakah cocok? Kita lihat. Ya, kita lihat objeknya ada 3, berarti 3 faktorial. Kemudian huruf A-nya ada 2 faktorial. Kemudian D-nya 1 faktorial, biasa 1 faktorial 1, jadi biasa nggak ditulis. Kalau ditulis juga boleh. Berarti tinggal kita hitung 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, kemudian 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, 2 kali 1 sama dengan 2, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3 kata. Katanya apa? Ya ini. Nah, tapi soal matematika jarang sekali ya. Tuliskan kata yang muncul. Tapi biasanya pertanyaan adalah berapa banyak susunan kata yang ada. Baik, anak-anak kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Contoh soal. Nah, berapa banyak kata yang dapat dibuat dari huruf yang ada pada kata malam? Jelas ini adalah soal permutasi jenis kedua, yaitu unsur yang sama. Di sini ada unsur M, muncul 2, A, 2, L1. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita identifikasi dulu. Huruf M ada 2, A-nya ada 2, L-nya 1, dan banyaknya objek semuanya adalah 5. Berarti P sama dengan 5 faktorial, N-nya 5, kemudian A-nya ada 2, kita tulis 2 faktorial, L-nya ada 2, L-nya ada 1, maaf. Kita tulis 1 faktorial, biasa nggak ditulis. Kalau ditulis juga boleh, kemudian A-nya ada 2. Jadi 2 faktorial di sini berasal dari huruf M ada 2 dan huruf A ada 2. Terus langsung kita jabarkan, 5 faktorial artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial artinya 2 kali 1, 2 kali 1. Yap, di sini boleh dihitung, boleh disederhanakan juga lah. Di sini saya sederhanakan ya. Di sini ada 4-nya saya sederhanakan. Ini 2 kali 1, 4. 2 kali 1 kali 2 kali 1, 4. Berarti yang tinggal adalah 5 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 30 kata. Wah, ini kata-katanya nggak usah ditulis ya. Ini bisa seharian kita kalau menulis kata-kata dari hurufnya ada kata-kata malam. Jadi ada 30 kata yang bisa kita buat dari huruf yang ada pada kata malam. Baik anak-anak ya, mudah paham? Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah kita akan bicara mengenai permutasi siklis. Nah, kalau bicara siklis, itu artinya cycle. Cycle itu artinya melingkar. Jadi soal-soal yang berhubungan ada melingkar-melingkarnya, ya pasti itu adalah permutasi siklis. Permutasi siklis di sini diterangkan penentuan susunan melingkar yang diperoleh dengan menetapkan satu objek pada satu posisi. Kemudian menentukan kemungkinan-kemungkinan posisi objek sisanya sehingga tersedia N unsur yang berbeda. Nah, jadi untuk soal ini jelas kalau ada kata melingkar, ellipse, atau yang sejenisnya yang dia bisa terhubung, objek satu dan objek lain bersambung melingkar begitu, itu maka itu pasti adalah permutasi siklis. Dan biasa cara mengerjakan manualnya adalah yang harus dikerjakan biasanya harus ada satu posisi yang kita tentukan kalau kita menggunakan manual. Contoh ya, kita lihat contohnya. Nih, banyak permutasi. Nah, cara untuk mencari atau menentukan banyaknya permutasi siklis dari N unsur adalah cara gampang, tinggal N kurang 1 faktorial. Kalau objeknya ada 4, ya berarti 4 kurang 1 faktorial. Jadi 3 faktorial. Baik, kita coba.
Contoh soal. Berapa banyak cara 4 orang dalam suatu acara dapat diatur tempat duduknya mengelilingi meja bundar? Nah, meja bundar. Jadi keempat orang itu melingkar, duduk mengelilingi sebuah meja yang berbentuk bundar. Nah, sebelum kita gunakan rumus, kita sekarang coba-coba dulu. Kita gunakan cara manual ya. Saya coba gunakan cara manual. Jawab. Klik. Nah, di sini saya letakkan huruf A di sini. Ya, tadi kan dikatakan bahwa sarannya adalah kita letakkan sebuah objek sebagai patokan di tempat tertentu. Ini A saya tulis di sini. Terus B di sini, C, D. Nah, ini di tengah-tengah ini adalah mejanya mengelilingi meja yang bundar. Salah satu susunan pertama adalah ABC, D. ABCD. Nah, yang harus kamu ingat adalah dalam siklis ini, di sini ABCD. Nah, kalau di antara teman kamu ada yang menulis, misalnya B, C, D, A. Nah, ABCD dan BCDA ini ada susunan yang sama. Jadi ABCD dan BCDA itu ada urutan sama. Kenapa? Karena kalau kita urutkan lagi, kita lanjutkan urutannya, setelah A apa? B. Setelah, maaf ya, ini kita lanjutkan ya. BCDA. Setelah A apa? Ini kan setelah, kalau tulisnya sama nih. B, C, D, A. Nah, berarti setelah A apa? Setelah A, B. Nah, berarti sini B. Tulis di sini B. Setelah B, C. Kemudian D. Nah, di sini urutan ABC-nya sama dengan yang di sebelahnya. Berarti penulisan BCDA itu sama dengan ABCD. Maka nanti kita tidak akan pernah menemukan susunan BCDA karena dianggap susunan ini sama dengan yang ABCD. Baik, kita coba lagi yang lain. Sekarang kamu coba. Saya temukan ini. Nah, saya temukan ABDC. Kemudian yang ketiga saya temukan lagi ACBD. Sudah dapat 3. Kamu bisa temukan lagi yang lain. Saya dapat lagi ACDB. Nah, ACDB. Nah, ACDB ini sama juga dengan urutan C, D, B, A. Nah, kalau kita teruskan, ini jadi C, D, B. Nah, ini urutannya sama dengan yang di sebelah. Jadi, kita tidak akan pernah menemukan urutan CDBA karena sama dengan ACDB. Lanjut. Saya temukan lagi. ADBC. Saya hitung lagi. ADCB. Nah, saya hanya menemukan 6 susunan 4 orang duduk melingkar. Tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, tadi saya patokan A di sini ya. Saya letakkan A di sini sebagai patokannya susunan 4 orang melingkar. Nah, itu dengan cara manual. Nah, gimana rumusnya? Kita lihat gunakan rumusnya sekarang. Ya, saya dapatkan 6 susunan ya. Sekarang saya akan gunakan rumus. Dengan rumus adalah N-nya ada 4. Tadi 4 orang di soal. Duduk melingkar, rumusnya adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. Jadi 4 kurang 1 faktorial. Jadi 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, itu jawabannya. Gampang bukan? Ya, biasanya di soal pengantar gampang. Biasa suka komentar, wah diawali gampang. Tapi pas soal sebenarnya susah. Ya, katanya sebenarnya kamu harus pahami konsep awal. Ya, soal selanjutnya adalah pengembangan dari pemahaman konsep-konsep di depan.
Nah, sekarang saya coba nih soal berikut. Contoh soal. 6 orang duduk mengelilingi meja. Banyak mengelilingi meja ya. Jadi tidak, mejanya bisa jadi bundar atau tidak. Tapi yang jelas dia ada kata mengelilingi. Berarti dia termasuk kategori siklis, melingkar. Banyak posisi mereka duduk adalah, ya gampang ya. Berapa jawabannya? N-nya jelas, N-nya sama dengan 6. Maka jawabannya adalah 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 120. Ya, oke. Kita lihat penyelesaiannya. Klik N kurang 1 faktorial, 6 kurang 1 faktorial, sama 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 1, sama dengan 120 cara mereka duduk. Ya, pasti kata-kata kamu akan muncul, wah ini masih gampang. Oke, kita akan gunakan salah satu contoh soal yang pernah muncul di soal seleksi nasional ya. Di nasional, kita lihat soal berikut ini. Ya, dalam suatu keluarga terdiri dari ayah. Terdiri dari ayah, sini ada ayah, ada ibu, dan 3 orang anaknya. Makan malam bersama dan mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak cara yang berlainan saat mereka duduk jika ayah dan ibu duduk berdekatan? Nah, ini ada syarat ya. Soalnya ada syaratnya. Ya kalau nggak ada syarat gampang ya. Kalau nggak ada syarat berarti kalau tidak ada syarat soal ini gampang kan? Tinggal hitung aja. Berapa? 5 objek ya. Kalau tidak ada syarat berarti 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial gitu. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah ibu dan ayah itu duduknya berdekatan. Nah, dan untuk berdekatan itu kamu harus punya bayangan bahwa bisa jadi ayah di sebelah kiri atau ibu sebelah kanan atau sebaliknya. Gitu ya. Dan ibu dan ayah itu selalu berdekatan. Jadi tidak ada di antara ibu dan ayah, tidak ada setelah anak. Jadi mereka selalu berdekatan. Baik. Paham untuk soalnya ya? Ya, kita coba ilustrasi dulu ya. Nah, ilustrasi seperti ini nih. Ilustrasi bisa seperti ini. Misalkan ini ayah dan ibu. Anak-anak di sini. Nah, cara untuk mengerjakan soal ini adalah ayah dan ibu karena dia selalu berdekatan, kita hitung dia itu satu kesatuan. Nah, berarti ayah dan ibu kita hitung satu. Jadi sekarang objeknya ada berapa? Ada 4 ya. Satu anak, kedua anak lagi, yang ketiga lagi anak, yang keempat itu adalah ayah dan ibu. Gitu. Jadi objeknya sekarang kita hitung jadi 4 faktorial. Jadi 4. Nah, berarti berapa banyak mereka melingkar? Yaitu kita hitung jadi ya, kita hitung mereka jadi jawabannya sama dengan 4 kurang 1 faktorial. Kenapa? Karena ayah dan ibu kita hitung satu kesatuan. Terus selesai? Nah, belum. Di sini tadi kita hitung ayah dan ibu berdekatan. Dan ini ayah dan ibu itu boleh
gantian, ayah di sebelah kiri, ibu di sebelah kanan, atau sebaliknya. Nah, ini sama dengan ketika kita menyusun buku. Tadi di depan kita belajar buku, ada 4 buku disusun. Berapa banyak susunannya? Ya, caranya adalah 4 faktorial. Nah, di sini ada ayah dan ibu, ada 2 objek, akan disusun berdekatan, selalu berdekatan. Maka kita akan tulis di sini ayah ibu tulis jadi 2 faktorial. Ya. Kita hitung sama dengan 4 faktorial jadi berapa? 3 faktorial ya. Kemudian 2 faktorial sama dengan 3 kali 2. 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 kali 1. Ya. Tinggal dihitung, jawabannya adalah berapa? 12. Oke, kita coba ya. Jawaban di sini ada. Nah, itu ya. Nah, di sini 4 kurang 1 faktorial atau nulisnya 2P2. Ya, karena objeknya ada 2 dan akan disusun kedua-duanya. Kemudian 4 faktorial jadi 3 faktorial, 2P2 itu sama dengan 2 faktorial. Kita hitung jadi, nah dapat ini ya. Selanjutnya kita hitung 12 cara. Nah, itu anak-anak ya. Pembelajaran kita kali ini. Jadi permutasi ada 3. 1 K akan diambil K unsur dari N unsur. Yang kedua unsur yang sama. Yang ketiga siklis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada manfaatnya. Salam matematika. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.